Shalom, selamat pagi, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Sebelumnya puji syukur atas anugerah kebaikan Tuhan ya saudara-saudaraku. Kita semua bisa melewati di tahun 2025 dan melangkah sampai di tahun ini 2026. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Katakan yes, Yesus baik. Haleluya. Sebelumnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan Happy New Year 2026. Di tahun 2026 ini kami percaya bahwa kita semua pasti akan mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup berdampak dan siap menjadi berkat. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat-sangat merasa diberkati nih dari pesan yang disampaikan oleh pastor gembala kita, yaitu Pastor Yongki Wiranegara ya. Saya ingat pada waktu itu Pastor Yongki berpesan kepada kami dengan 4 pilar yang harus diingat dalam kehidupan kekristenan orang yang percaya. Yaitu apa? Pertama, tentang suatu keselamatan ya. Yang kedua, itu tentang Roh Kudus. Ketiga, tentang berkat. Dan keempat, second coming, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ya saudara-saudaraku ya. Di sini kita percaya untuk keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Katakan amin. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu di bulan Desember kita merayakan Natal, saudara-saudaraku, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia, bahwa Yesus menyatakan kasih setianya untuk apa? Yang pertama, dia datang pasti untuk menebus kita orang-orang berdosa, saudara-saudaraku. Tetapi pada saat itu juga Tuhan telah bangkit dan naik ke surga. Dia akan menyatakan untuk datang yang kedua kali, saudara-saudaraku. Dan kesempatan yang kedua kali ini, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, tetapi Yesus menyelamatkan orang-orang yang setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Artinya apa? Di mana kita setelah kita ditebus di dalam Tuhan, kita percaya kita adalah orang-orang sudah dalam tebusan Tuhan. Kita adalah orang-orang sudah dimenangkan. Tetapi perlu diingat, untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus berjaga-jaga senantiasa supaya apa? Untuk yang kedatangan kedua kali, kita siap menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, haleluya. Kita adalah orang-orang yang siap dalam berkemenangan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita semua rindu untuk kita belajar lebih lagi tentang bagaimana kita memberikan suatu yang berdampak, memberikan berkat buat pada lingkungan kita ya. Kita percaya kita harus berani mengatakan bahwa kita harus berubah hari-hari ini. Ingat, kita harus hati-hati hari-hari ini. Itu apa? Kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi apa peranan kita dalam kehidupan kita sampai hari ini Tuhan berikan itu dalam kesetiaan Tuhan. Untuk apa? Yang pasti supaya kita setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Caranya seperti apa? Oleh karena itu, kita beberapa bulan ke depan ini kita akan dibekali bagaimana caranya kita merubah hidup kita. Kita harus berani berubah. Mari kita baca ayat emas kita di bulan sepanjang Januari ini ya. Mari kita buka di ayat kita Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara-saudaraku ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah itu kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di antara kita ingin diberkati, tetapi banyak orang juga yang tidak mau untuk merubah dirinya nih. Kita ingin hasil yang baru, tetapi masih mempertahankan cara hidup kita yang lama.
Firman Tuhan dengan jelas menegaskan pada pagi hari ini, hidup Kristen adalah hidup yang berani berubah. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan hanya soal percaya, tetapi soal diubahkan. Ingat, bukan soal percaya, tapi soal diubahkan. Ya, dunia terus membentuk cara berpikir kita tentang kesuksesan. Betul ya, siapa yang tidak mau sukses? Nilai hidup dan kebahagiaan. Tapi perlu diingat, tanpa sadar kita bisa hidup seperti dunia meski mengaku kita percaya kepada Kristus. Ingat, banyak di luar sana sebagai identitas orang Kristen, tapi hidupnya masih pola seperti dunia ini ya teman-teman ya. Dunia membentuk kita menjadi karakter yang rusak dalam pribadi kita. Kita lihat di media sosial, banyak hal-hal yang kita dengar orang-orang di luar sana seperti dunia ini. Mungkin dalam pertengkaran rumah tangga, mungkin mereka yang mengejar harta kekayaan tetapi tidak melihat suatu kehidupan dalam tengah-tengah keluarganya, tidak menjadi dampak, menjadi terang di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tidak kita mengubah orang lain terlebih dahulu nih saudara-saudara, tetapi memperbaharui pikiran kita sendiri melalui firman-Nya ya. Saat pikiran kita dirubah, saat pikiran kita diperbaharui, kita percaya sikap kita pasti akan berubah nih. Ya. Kita percaya keputusan berubah, dan dari situlah kehendak Allah akan menyatakan dalam hidup kita nih. Berubah saya katakan tidak nyaman, tetapi di sanalah pertumbuhan rohani akan terjadi, saudara-saudaraku. Tuhan tidak memanggil kita untuk serupa dunia tadi dikatakan, melainkan menjadi alatnya yang menjadi terang. Masih ingat saudara-saudaraku tentang metamorfosis kupu-kupu? Dia mengalami suatu proses perjalanan perubahan ya. Seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong. Di dalam kepompong itu saya yakin, kita percaya tidak ada rasa nyaman ya. Tempatnya pasti sempit dan seperti terpenjara. Mungkin kalau saya boleh katakan, kalau ulat itu bisa bicara, aku tidak suka proses ini, pasti dikatakannya. Aku ingin keluar dari sini. Namun justru di tempat sempit itulah ia mengalami perubahan, saudara-saudaraku. Jika ulat saat itu menolak proses itu, maka ia tidak akan pernah menjadi seekor kupu-kupu. Pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari makna ini yaitu, banyak orang ingin memiliki sayap atau berkat Tuhan, tetapi menolak suatu proses perubahan dalam hidupnya. Padahal tanpa perubahan tidak akan terjadi transformasi dalam hidupnya. Ya, dalam Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, menggambarkan seperti kepompong rohani nih saudara-saudaraku. Menyakitkan bagi daging, tapi menghasilkan hidup yang indah di hadapan Tuhan. Perubahan hari ini menentukan kesaksian hidup kita di masa depan, di waktu yang akan datang. Ambil satu langkah keputusan yang berani berubah. Mari sama-sama katakan, berani berubah. Haleluya. Langkah pertama, mari untuk berani berubah pada diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi diri kita sendiri langkah pertama yang harus kita rubah. Caranya apa? Kita harus berubah di dalam lingkungan keluarga. Itulah yang terdekat. Karena keluarga adalah tempat pelayanan yang terbaik untuk kita bisa membentuk, belajar proses mengajar dan diajar, teman-teman. Ya, kita harus mengalami yang namanya metanoia, suatu perubahan, yaitu di mana kita berbalik arah, ya, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kebiasaan kehidupan lama kita, kembali ke kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya. Kita harus berubah dimulai dari rumah, saya katakan ya. Sebelumnya saya mengalami perubahan hidup ya. Saya masih ingat waktu itu saya masih hidup di dalam pola lama, saudara-saudaraku. Saya masih sering marah-marah,
menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman. Dunia mengajarkan saya, dunia sebagai guru saya di sini. Hidup seperti mereka, bersenang-senang, berfoya-foya, bahkan menghabiskan waktu untuk nongkrong bersama teman-teman di luar nih. Waktu itu sebelum saya lahir baru ya. Orang bilang hidup saya itu keren, gaul. Ya, dikatakan saya hidup gaul, hidup keren. Banyak teman yang saya kenal ya. Bahkan saat itu saya ingat saya ikut yang namanya geng motor besar. Kumpul bersama teman-teman setiap malam. Di situ saya sadar, saya tidak tahu pada saat kebiasaan dunia membentuk saya seperti serupa dengan dunia ini. Satu hal, saya telah merusak hubungan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Padahal yang dibutuhkan di tengah-tengah keluarga adalah sosok seorang ayah yang penuh keteladanan kepada anak-anaknya. Di situ saya sering menghabiskan waktu di luar, berkumpul bersama teman-teman. Akhirnya pada saat sharing dengan istri mungkin beda pendapat, sering saya selalu marah-marah, saling bertengkar, tidak adanya keharmonisan. Nah, di sini Tuhan mulai bekerja dalam setiap hidup keluarga kami. Saya ingat waktu itu, saya percaya ini semua dalam bentuk pengharapan doa anak-anak saya dengan istri saya. Dia berdoa, saya yakin mereka mendoakan saya. Akhirnya saya ingat pada saat itu istri saya memutuskan untuk bergabung di dalam sel group atau kul saat itu di pelayanan gereja. Selama ini kami hidup sebagai orang Kristen, tapi kami tidak ikut terjun di dalam pelayanan ataupun masuk ke dalam sel group. Karena dalam hati saya tidak punya waktu akan hal itu. Ya. Tapi di sini saya yakin istri saya mengambil keputusan benar. Dia berani berubah untuk mengatakan itu, dan dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia berdoa dan belajar bergabung di dalam sel group. Malam itu saya kaget, pulang kerja, saya lihat istri saya dan anak-anak saya itu diantar oleh salah seorang yang saya kenal. Dia seorang aktif di gereja sebagai pelayanan, yaitu Bapak Didit Kusworo. Dia sebagai gembala kul, dan saat ini juga beliau sebagai bapak pembimbing rohani saya, sehingga saya bisa bertumbuh di dalam rohani pengenalan akan Kristus. Saya tanya malam itu pada istri saya, dari mana kok bisa pulang bareng Pak Didit? Ternyata mereka mengikuti kul atau sel group di tengah-tengah dalam pelayanan dari Bapak Gembala tadi, kul tadi ya. Akhirnya dari perubahan itu mungkin dari istri sering rajin mengikuti kul, dan saat itu istri saya mengajak saya tadi masih tidak punya waktu. Dan suatu ketika istri saya pada saat waktu dia mengikuti kul, dia menelpon saya untuk menjemputnya di rumah Bapak Gembala tadi. Akhirnya saya menjemputnya, dan saya di situ mulai langkah awal bertemu dan bersatu dengan di tengah-tengah keluarga kami untuk mengikuti persekutuan sel. Pertama kali kesan saya lihat itu ada suatu banyak perubahan yang berbeda yang saya alami, yang tidak bisa saya katakan dengan kata-kata yang seperti apa. Karena saya melihat ada aura kasih dari Kristus yang hadir di tengah-tengah dalam pelayanan tersebut. Mereka tidak bisa menilai saya atau memojokkan saya dalam kehidupan saya. Justru mereka mendukung dalam doa dan pelayanan kami mulai berkembang, dan saya melalui aktif dalam pelayanan sel group tersebut. Disitulah langkah awal perubahan terjadi, yaitu metanoia, di mana saya meninggalkan kebiasaan lama saya yang serupa dengan dunia tadi, tapi saya kembali balik arah untuk hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya saudara-saudaraku, kita juga harus mengambil langkah di mana kita harus berubah supaya kita menjadi dampak pertama yang dilakukan di tengah-tengah keluarga kita ya. Supaya keluarga kita dimenangkan, jadilah teladan di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Di sini ada beberapa makna yang mau saya sampaikan. Pertama adalah nilai ketaatan kepada firman. Tadi Roma 12 ayat 2 katakan, mengajarkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Firman Tuhan menjadi standar hidup, bukan budaya dunia ya. Tidak semua yang keren hidupnya gaul menurut dunia berkenan di hadapan Tuhan. Ketaatan membawa perlindungan dan kehidupan bagi keluarga.
Nilai yang sangat membangun di sini adalah hidup berdasarkan firman, bukan dari tekanan lingkungan, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah nilai kesadaran diri dan kerendahan hati. Ya. Menyadari bahwa pola hidup lama pasti bisa merusak keluarga. Saya mau katakan, berani mengakui kesalahan dan keterbatasan diri bisa merubah, dimulai dari hati yang mau diajar. Ya. Ketiga, nilai keluarga adalah ladang pelayanan pertama yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Yang keempat adalah nilai doa dan ketekunan. Doa yang setia selalu menghasilkan buah pada waktunya. Kesimpulan pada renungan firman pagi hari ini yang kita bisa ambil, firman Tuhan mengubah arah hidup, doa dan komunitas membawa pemulihan. Satu keputusan yang benar untuk berani berubah dapat memulihkan seluruh keluarga. Keempat, metanoia adalah awal kehidupan baru. Tuhan sanggup memulihkan siapapun yang mau berubah dan taat kepadanya. Perubahan, saya katakan, bukan suatu musuh, tapi perubahan adalah pintu untuk membawa kita kepada kemajuan. Hidup berdampak dimulai dari keberanian meninggalkan cara yang lama. Kita sudah masuk kepada cara yang baru, yang relevan. Tidak ada dampak tanpa perubahan, tidak ada perubahan tanpa keberanian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siap, berani berubah dan berdampak menjadi berkat. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Walaupun singkat, semoga menjadi berkat bagi semua. Mari sama-sama katakan, siap berubah menjadi berkat dan siap berdampak bagi setiap lingkungan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa dan kita nyanyikan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, Selain puji dan sembah Kau.
bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami untuk melakukan kehendak dalam firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan, Engkau akan sediakan hal-hal yang besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami menjadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan, dan hidup berdampak, siap menjadi berkat Tuhan. Ajari kami untuk kami katakan saat ini Tuhan, kami mau berani berubah Tuhan dalam setiap pola pikir kami, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami mau serupa dengan Kristus Tuhan yang mau dibenarkan, dan kami mau menerima keselamatan daripada-Mu Yesus. Biarlah ajari kami untuk kami siap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, supaya kami menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa ya Aba. Kami berdoa buat pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kau yang pandang, Kau lihat dalam setiap pergumulan kami. Kau akan menjawab setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami yang katakan, yang siap berdampak dan menjadi berkat, sama-sama katakan 3 kali. Amin, amin, amin.